DNA-nya mencela-mencela kali ya. Bisa mirip gitu ya Jokowi sama Gibran. Gue bahagia-bahagia aja. Kenapa bahagia? Kan ini melanggar. Udah dari dulu gue tahu. Kalian. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, menambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang Gibran lagi. Ya, iyalah. Nggak apa-apa lah Gibran begitu. Kan niru bapaknya. Kalian ini baperan. Banyak orang baper sama Gibran nih. Kalau gue mau, udah tahu dari dulu ngapain baper. Ya, kan cuman gue kenapa setuju? Ya udah sekalian rusak gitu. Syah, fullin dah. Ya. Ciri-ciri kehancuran itu, ciri-ciri mau hancur banget itu, ya ada perubahan itu ya hancur. Ya harus dihancurin itu. Jadi ini ada dua postingan di Instagram, yang satu dari Ustadz Alfian Tanjung, yang satu dari Kritik Pedas. Ini captionnya dulu ya. Ini yang Ustadz Alfian Tanjung. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Ya. Dan yang kedua, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, sama-sama suka modus modal dusta. Jadi kita lihat satu-satu videonya ya. Kita lihat satu-satu. Yang Ustadz Alfian Tanjung dulu deh ya. Kita lihat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sekedar ingin memastikan jika terpilih, Anda akan bekerja sebagai wali kota sampai selesai masa tugas 5 tahun? Insya Allah sampai selesai. Insya Allah sampai selesai. Persis cara ngomongnya ya, memang benar ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya, tapi kalau pohonnya tumbang kayaknya tumbang semua ya, apalagi buahnya belum matang ya kan. Pernah ada yang ngomong gitu, Pak Jokowi pernah ya mau menyelesaikan gubernur kalau nggak salah, tapi Pak Jokowi masih mending lah Pak Jokowi daripada Gibran. Kenapa? Masih ngalamin wali kota 5 tahun. Berapa tahun Pak Jokowi itu wali kota, ya kan? Terus gubernur, baru presiden, ya. Petugas partai lo itu. Tapi Babe kok bahagia? Bahagialah. Gimana sih? Ngelihat Jokowi tarung sama Mega atau main dua kaki atau apapun ini. Karena kita udah capek diingetin hati-hati, nggak ada yang percaya. Ya udah, gas, iya kan? Sekalian aja. Lanjut. Pilkada belum selesai, nggak masa mau mikir gubernur atau pilpres. Enggak lah. Pertanyaan itu
Mau mikir gubernur atau pilpres enggak lah. Enggak lah. Tapi lu sekarang cawapres. Sampai lu ya Bran. Iyalah. Ini bacot lu sendiri lo Bran. Ya bacot lu sendiri nih. Rasain deh tuh. Sempat saya tanyakan ke ayah Anda ketika masih menjadi wali kota Solo menuju gubernur. Kemudian setelah itu gubernur menuju presiden. Jawabannya hampir sama-sama mirip, Mas. Banyak yang bertanya mengenai survei. Bener kan? Sama. Cuman ini ada lagunya guys. Harus gua pause. Iya. Sama ya sama bapak sama anak ya. Ya saya jawab, saya nggak mikir survei, surpa nggak mikir, survei juga nggak mikir. Saya juga nggak mikir, Copra siapa sih yang mikir. Sama. Kurang lebih mirip maknanya. Ya nggak sih? Cuman ya mau gimana lagi? Ini yang katanya Pak Jokowi demokrasi rakyat yang menentukan. Itu juga masih debatable. Mana ada rakyat menentukan Pak? Enggak Pak, bukan rakyat yang menentukan. Elit politik yang menentukan. Elit politik memilih untuk dipilih sama rakyat gitu. Kan kita cuma disuguhin Pak. Disuguhin aja. Nggak ada rakyat milih presiden. Rakyat memilih yang dipilih oleh elit politik. Gitu. Mana rakyat memilih? Agak Pak. Rakyat memilih apa-apa yang sudah dipilih oleh elit politik. Begitu. Begini nih. Sama kan tadi ya? Dan ternyata kita lihat kenyataannya berbeda. Apa menurut Mas Gibran gaya komunikasi seperti itu? Apa yang bisa ditarik atau dipelajari dari gaya komunikasi yang hampir mirip ini? Iya kurang lebih sama Mbak Najwa juga. Mbak Najwa masa nggak tahu apa ya, makanya Ustaz Alfian Tanjung bilang apa, sesungguhnya yang mengadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta yang ngomongnya apa, faktanya apa, ya kan? Aduh ya Allah, Gibran. Saya kira beda. Tertarik politik atau enggak ya jujur aja saya tertarik, tapi tidak sekarang. Kapan jadi? Melihatnya kapan? 20 tahun lagi. Saya sekedar ingin memastikan jika terpilih. 20 tahun lagi ternyata ya kurang lebih sama apa yang diucapkan itu. Apa ya, kalau gue nih ya, Gibran, Jokowi dan partai-partai politik elit-elitnya itu ngomong garam itu asin. Serius nih. Ngomong garam itu asin. Cobain dulu. Belum tentu percaya gue. Lu lihat sendiri nih. Ini baru satu video nih. Video kedua ya. Ini editannya orang-orang keren-keren nih. Video kedua kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Mendapat banyak sekali masukan. Saya sudah mendapat banyak sekali masukan, nasihat. Saya juga sudah menjelaskan kronologi dari A sampai Z terkait pertemuan kemarin, dan alhamdulillah beliau dapat memahami itu. Ini waktu habis bertemu sama Prabowo dulu 4 bulan yang lalu ya. Ini judulnya usai dipanggil Gibran tegaskan tegak lurus dengan arahan Ketua Umum PDIP. Haha, mamam. Sekali lagi terima kasih untuk masukan dan nasihatnya, dan sekali lagi saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Terima kasih. Matur nuwun. Tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua. Matur nuwun. Nggih Mas, matur nuwun. Gue juga terima kasih sama Gibran. Lu udah
dalam tanda kutip ngebohongin Bu Mega gitu. Seneng gue, Bu Mega marah dan lu penyebabnya, seneng gue. Iya, kalau gue dari dulu emang nggak percaya sama lu, Bran, sama lu sama bapak lu nggak percaya emang. Cuman kan asik aja ngelihat begini terus tiba-tiba ada orang-orang yang dulu-dulu memuja Jokowi terus marah-marah. Ha, mamam, rasain. Dari dulu diingetin. Habis ini kita cari ya korban begitu ya tiba-tiba baper sama Jokowi ya. Nanti kita cari ya. Nggak usah banyak-banyak, 2-3 video aja buat bahan ketawa, setuju nggak? Buat bahan ketawa anjir. Lanjut dulu ini. Nih 21 Oktober nih begini. Pertama, sudah diputuskan Partai Golkar mendukung bakal calon presiden Bapak Prabowo Subianto dan bakal calon wakil presiden Mas Gibran Rakabuming Raka. Nah itu Golkar itu, dia bareng Golkar nih. Tadi tegak lurus sama Ketua Umum PDIP, sekarang sudah berdiri di sampingnya Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar. Kenapa Erlangga Hartarto menerima? Kenapa? Kok bisa ya? Kan bocah kemarin. Mestinya politik ini kan kader. Begini alasannya banyak. Woi, kalian nggak tahu kasus minyak goreng itu apa kabar? Iya, kalau minyak goreng ini naik, Erlangga Hartarto yang badannya segede itu bisa nggak enak tinggal di penjara ya? Kalau minyak goreng naik, kalau minyak goreng bener, ya kan? Bisa nggak enak? Ya terima aja lah. Terima gitu, itu namanya bargaining position. Lanjut. Dan barusan kami sudah menyerahkan keputusan daripada pleno Partai Golkar yang dihadiri quorum oleh seluruh pengurus DPP dan DPD se-Indonesia untuk diserahkan kepada Mas Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya kami persilakan Mas Gibran. Mas Abah, gue lagi live Facebook nih ya, terus Gibran. Gibrannya lagi ngomong. Terus rakyat masih ada yang percaya? Serah lu rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati keluarga besar Golkar, teman-teman media yang saya hormati. Nungguin saya dari pagi ya? Kemarin. Good luck ya Mas Gibran. Mas Gibran. Dari semalam. Dari landing Mas. Kasihan Mas Yusuf. Kan udah alas sama Mas Gibran. Lu lihat nih. Ya tapi ya, memang yang begini juga ada pemujanya guys. Kalau gue sih gue ngeliatinnya ya udahlah. Rakyatnya diingetin juga, mau gimana nih, masih banyak yang percaya, mau apa? Aduh. Ya ini kan barunya. Oh iya. Masa? Ketemu Pak Zulas dulu, Mbak Puan dulu. Kita nggak dikasih tahu, nggak diajak. Dan terima kasih sekali teman-teman media yang sudah setia menunggu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Golkar. Saya sangat mengapresiasi hasil Rapimnas pada siang hari ini. Untuk selanjutnya akan kami koordinasikan, akan kami tindak lanjuti bersama dengan Pak Prabowo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu lihat tuh, yang di sini menjelaskan, sudahlah. Ya memang bawaan DNA-nya kali ya, DNA mencela-mencela kali ya. Terima kasih. Udah begitu doang. DNA-nya mencela-mencela kali ya. Bisa mirip gitu ya. Jokowi sama Gibran. Gue bahagia-bahagia aja. Kenapa bahagia? Kan ini melanggar. Udah dari dulu gue tahu. Kalian kan yang baru ngerasain sekarang. Iya, gue dari dulu udah tahu. Nah orang-orang, sekarang para pemuja Jokowi mana? Apa kabar? Apa kabar pemuja Jokowi? Nanti kita bahas itu ya, kita cari yang udah ngomel-ngomel. Pendukung Jokowi yang ngomel-ngomel ya, kita cari nanti ya, kita cari. Sekarang kita naikin ini dulu ya. Jadi kesimpulannya guys,
Jokowi dan Gibran gayanya sama persis. Iya, gayanya sama persis. Terus rakyat Indonesia masih mau percaya? Serah lu. Gua mah kagak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya kali ya. DNA mencela-mencela ini ada kali ya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan gak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.